Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera dimanapun teman-teman berada. Oke, buat teman-teman, semoga di siang hari ini selalu sehat selalu dan selalu dilancarkan urusan saudaraku dimanapun kalian berada ya. Oke, bagi teman-teman yang pastinya baru menemukan channel Tukang Pro Kayu, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru di channel Tukang Pro Kayu ini. Oke guys ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan berbagi buat teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar untuk proses pembuatan lantai kabin di perahu Pak Tara ya. Dan sebelumnya videonya dalam tes depth dan proses penurunan sudah saya bagikan, dan ini kita coba bagikan buat teman-teman yang kemungkinan ingin membuat perahu seperti ini punya Pak Tara ya. Ini beliau tahap pemasangan lantai di dalam kabin, dan kali ini saya akan bagikan juga berapa bahan-bahan yang akan teman-teman persiapkan untuk membuat perahu dengan ukuran lunas 7 meter ya, dengan buka 180. Nah, untuk perahunya seperti ini. Nah, bagi subscriberku di Tukang Pro Kayu, subscriber di Tukang Channel ini pasti sudah tahu dalam proses pembuatan perahu ini, dan pasti sudah kenal dengan Pak Tara ya. Oke. Untuk di video kali ini saya akan bagikan spesial buat teman-teman saudaraku yang sudah mengikuti channel ini ya. Oke, dan buat teman-teman juga yang kemungkinan salam buat teman-temanku, dan buat spesial buat Bunda and Family yang selalu mendukung channel ini, dan buat teman-teman kemungkinan yang subscriber channel ini, kalau memang ada muncul di beranda teman-teman Bunda and Family channelnya, silakan di like komennya dan di subscribe juga ya. Kita dukung channel beliau. Beliau berbagi tentang mukbang ya, makan-makan ya. Dan buat juga terima kasih buat Pak De Ardan Sitorus ya, yang banyak membantu saya dalam selalu menonton video-video saya yang selalu saya bagikan ya. Dan ada banyak lagi ya teman-teman yang selalu mendukung channel ini, dan semoga kalian semua sudah diberikan rezeki yang melimpah ya. Oke, lanjut kita ke videonya dan bagaimana proses pengerjaan pembuatan lantai di dalam kabin. Nah, oke, kita naik ke atas. Nah, oke teman-teman, ini sudah sebelumnya kemarin sudah coba digunakan Pak Tara melaut. Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Perahu yang baru ini sudah mendapatkan hasil ya, sudah mendapatkan cuan, hasil cumi ya. Alhamdulillah perahu ini sudah dimanfaatkan dengan baik ya. Inilah hasil kerja keras beliau membuahkan hasil ya. Beliau saat ini masih belajar dalam pembuatan perahu kayu tradisional, dan alhamdulillah seiringnya waktu berjalan beliau sudah saat ini sudah hampir mahir dalam pembuatannya. Nah, ini contoh bagi teman-teman yang saat ini kemungkinan yang masih belajar dalam pembuatan perahu kayu, silakan jangan putus asa, silakan teruslah berjuang ya. Asalkan teman-teman mengikuti konten ini, pasti teman-teman bisa membuat perahu kayu, paling setidaknya mengerti lah ya dalam istilah apa yang ada di dalam perahu kayu, dan paling tidak proses pembuatannya teman-teman mengerti dan paham. Untuk pembuatan dari pemasangan mesin dan pemasangan banyak lagi ya teknik-teknik dalam pembuatan perahu kayu, karena ilmunya pasti akan saya bagikan walaupun bertahap, step by stepnya pasti saya akan bagikan, dan tidak mungkin saya bagikan langsung teman-temannya, karena banyak sekali yang akan saya bagikan, bukan hanya pembuatan dari nol, namun banyak teman-temannya, karena ilmu itu tidak akan mungkin kita langsung pahami, melainkan bertahap untuk kita pelajari ya. Saya juga saat ini masih belajar dalam teknik pembuatan perahu kayu, oke teman-temannya. Nah, ini kemarin sudah dibawa ke laut ya, sudah bawa melaut untuk mencari cumi. Nah, karena di sini ada lampu teman-teman, ini ada lampu aki, khusus beliau menggunakan lampu aki ya. Nah, untuk perahu ini sudah berapa hari turun di laut, alhamdulillah. Nah, ini saat ini beliau masih dalam proses untuk pemasangan lantai di dalam kabin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mohon maaf. Nah, saat ini beliau sedang proses pembuatan lantai ya di dalam kabin, karena tidak boleh kita tidak menggunakan lantai di dalam. Setidaknya waktu hari hujan ataupun panas kita bisa berteduh
dan paling tidaknya beristirahat di dalam kabin ya. Walaupun kabinnya tidak begitu lebar-lebar amat, tapi minimal bisa mengistirahatkan badan kita di saat melaut ya. Setidaknya di saat ombak ya kita butuh istirahat, ataupun panas matahari kita bisa istirahat di dalam. Nah, ini proses pembuatan kabinnya, lantainya seperti ini. Ini untuk lunas 7 meter teman-teman ya. Minimal mesin harus ditutup teman-teman. Minimal mesin harus ada di bawah lantai ya. Paling tidaknya roda bantingnya, kalau kami bilang di sini roda banting ya. Sebagian di tempat teman-teman kemungkinan nih, kemungkinan tahu ini roda gila ya. Nah, itu harus benar-benar harus ditutup ya, karena mana tahu di laut ombak besar setidaknya itu sangat berbahaya seandainya kalau tidak kita tutup ya. Nah, seperti itu teman-temannya. Ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang saat ini melaut menggunakan perahu-perahu menggunakan mesin diesel, mesin di dalam ya. Usahakan pikirkan keselamatan teman-temannya. Nah, saat ini di tempat kami di daerah Belitung, khususnya di Desa Swakgwal, cuaca saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja, namun bergendala ada hujan ya, ada hujan-hujan gerimis, tapi tidak menyurutkan niat saya untuk selalu berbagi dalam pengetahuan seputaran pembuatan perahu kayu tradisional ya. Seperti apapun kondisinya, seperti apapun cuacanya, tapi tetap semangat untuk selalu berbagi video dan pengetahuan buat teman-teman. Nah, oke, ini proses pembuatan kabin ya. Pembuatan lantai di dalam kabin maksud saya. Nah, untuk perahu seperti ini menghabiskan budget kalau kita beli jadi perkiraan harganya di kisaran 30-an lebih ya teman-teman ya. Untuk 7 meter ini perkiraan 30 ke atas ya. Nah, di luar mesin teman-teman ya, 30 lebih di luar mesin ya. Oke. Itulah, dan untuk bahan-bahannya saya sudah janjikan sebelumnya tadi ya. Saya akan bagikan berapa bahan yang akan kita pakai dan akan kita persiapkan kalau kita ingin niat membuat perahu seperti ini ya. Nah, cukup luas untuk lebar 1,80 meter teman-teman ya. Nah, untuk bahan terlebih dulu teman-teman persiapkan dulu kalau ingin membuat seperti ini papan ya. Kalau tidak ada papan ya kita pasti tidak bisa menyusun perahu ya. Paling tidaknya persiapkan papan untuk ukuran lunas 7 meter. Gunakan saja papan minimal papan 5 meter 1 kubik ya. 1 kubik papan 5 meter dan setengah kubik papan 4 meter. Itu ketebalan setidaknya 2 cm setengah dan lebar sekitar 17 cm sampai 18 cm ya. Jangan 20 cm teman-teman ya. Karena terlalu lebar nanti susah di saat kita pembekokan pemanggangan papan ya, di saat bagian haluan. Paling tidaknya kalau membuat perahu kecil ini sangat penting saya bagikan ilmunya. Teman-teman jangan menggunakan papan terlalu lebar. Ada subscriber saya kemarin berhasil belajar dalam pembuatan perahu kayu. Saya jempol ya, kasih jempol biar buat teman-teman, buat sahabat saya di bagian, kalau tidak salah di bagian Belitung, tapi posisinya di bagian Beltim ya, di Belitung Timur ya, di bagian Gantung, daerah Gantung teman-temannya. Nah, buat teman-temanku yang menonton video ini yang saat ini daerah Gantung, nah semangat teman-temanku ya. Oke, tetap semangat, dan kalau memang ingin bertanya silakan komen di kolom komentar. Dan kemarin teman saya sudah saya kasih nomor WA saya, dan dia sering masuk di WA saya guys ya. Oke, seperti itulah buat teman-teman. Nah, dia masih kalau sore katanya kalau pagi dia kerja, tapi kerja di luar, kemungkinan saya tidak tahu dia kerja apa. Yang pastinya pengerjaan pembuat perahu beliau kerjakan waktu sore, jadi renggang sedikit waktunya. Oke, kita langsung kembali ke topik pembahasan yang tadi. Untuk pembuat perahu seperti ini
minimal menggunakan papan yang tadi saya bilang 1 kubik papan 5 meter, ketebalan 2,5 cm, lebar 17 cm atau 18 cm, dan 1 kubik 5 meter, 1 kubik papan 5 meter, setengah kubik papan 4 meter yang sama ketebalan dan lebar yang sama guys ya. Dan setengah kubik lagi untuk papan bagian kabin, bagian kamar seperti ini ya. Nah, ini gunakan seperti ini, setengah kubik cukup dari dinding sampai atas dan bagian untuk lantai kabin guys ya. Nah, itu minimal sudah cukup setengah kubik. Dan persiapkan juga 4 pasang les. Les itu papan panjang yang lebarnya 12 cm, nanti kita model kecilkan sedikit ya. Paling tidak kita ambil kotor saja. Untuk lebar 12 cm, untuk ketebalan 4 cm guys ya. Itu les yang ada di bibir. Nah ya, yang ada teman-teman itu yang lihat perahu yang di samping yang cat biru. Nah, itu les guys ya. Itu yang cat biru itu les. Nah, persiapkan untuk les setidaknya 1 pasang. Kalau lunas seperti ini 7 meter, kalau tidak salah 9 meter, 9,5 meter lah guys ya. Oke, paling tidak teman-teman persiapkan lesnya 9,5 meter. Dan untuk indukan kamar ya seperti ini. Nah, yang seperti ini sampai ke depan ini indukan kamar. Persiapkan 1 pasang juga ya. Silakan dicatat ya buat teman-teman, silakan dicatat, ambil pulpen, ambil buku, dicatat ya. Kalau teman-teman ingin membuat perahu seperti ini, silakan dicatat dulu bahan-bahan yang saya paparkan di video ini ya. Lesnya sepasang yang 9 meter lebih panjang lebih bagus ya, daripada kependekan. Lebih kepanjangan atau 10 meter tidak masalah ya. Lebih panjang lebih bagus, karena kalau kayu tidak tahu, terkadang ada sejenis tuku orang sini bilangnya, bekas-bekas dahan-dahan kayu itu biasanya bisa dipanggang patah, jadi bisa kita mainkan kalau memang kayu itu panjang. Nah, lanjut untuk tajuk, persiapkan untuk tajuk di bagian bawah, tajuk dan solor paling tidak 50 batang guys ya, 50 batang untuk lunas 7 meter ya. Itu minimal jarak paling tidak 60 cm. Itu paling tidak 60 cm jarak dari tajuk ke tajuk. Setidaknya teman-teman paham dan tahu nama tajuk gitu ya, atau tulang. Kalau saya bilang tulang 50 batang. Dan rehel seperti ini guys ya. Nah, rehel seperti ini. Nah, ini persiapan untuk pembuatan kamar. Nah, untuk ini rehelnya kita persiapkan untuk pembuatan kamar seperti ini. Untuk ukuran 7 cm kali 5 cm. Nah, untuk rehelnya itu persiapkan 10 batang cukup. Paling tidak 10 batang kalau pembuatan perahu kecil seperti ini ya, 7,5 meter. Kalau memang lebih tidak masalah. Kalau seandainya lebih 4-5 batang tuh tidak masalah, karena masih banyak bisa kita gunakan sisanya teman-temannya. Paling tidak untuk tenda, tiang tenda seperti ini. Nah, itu lebih-lebihnya tidak masalah ya. Kalau lebih sedikit lebih baik, lebih daripada kurang guys ya. Nah, jadi untuk pembuatan perahu kayu ini sudah saya paparkan untuk bahan-bahannya, walaupun tidak detail, tapi setidaknya teman-teman sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan teman-teman persiapkan untuk pembuatan perahu kayu ya. Paling tidak teman-teman walaupun tidak membuat sendiri, paling tidak bahan itu dikumpulkan, nanti disuruh tukang untuk pengerjaannya ya. Minimal teman-teman kumpulkan. Kalau teman-teman ingin membuat sendiri tidak apa-apa ya, lebih bagus teman-teman belajar ya. Karena untuk video pembuatan perahu kayu sudah banyak di channel teman-teman, selain di channel ini ya. Tapi kalau di channel ini itu teman-temannya. Dan untuk baut pakunya itu nanti di video selanjutnya akan saya sampaikan bahan-bahan di luar papan kayunya ya, di luar kayunya. Nanti akan saya bagikan baut dan pakunya berapa yang akan kita pakai. Karena setidaknya video ini membantu teman-temanku, membantu saudaraku di luar sana yang kemarin ada komen di kolom komentar, katanya, Bang, tolong dicatatkan berapa bahan yang akan kita persiapkan untuk pembuatan perahu lunas 7 meter seperti Pak Tara, seperti perahunya Pak Tara. Oke, di video kali ini saya sudah bagikan videonya, bahan-bahan yang akan teman-teman persiapkan. Nah, lupa tadi di awal lunasnya, jangan lupa ya, balok lunas itu minimal balok lunas paling tidak 12 kali 12 cm kali 12 cm ya, persegi 4. Dan untuk linggi belakang panjangnya paling tidak 2 meter untuk linggi bagian depan. Nah, untuk bagian haluan, linggi bagian haluan
paling tidak 2 meter ya. 2 meter sudah cukup. Oke. Nah, kalau perahu ini seperti Pak Tara, dia tidak menggunakan balok, maaf ya, tidak menggunakan balok linggi. Oke, teman-teman ya, kita Nah, oke, kalau ini perahu Pak Tara tidak menggunakan balok linggi, biasanya ada balok linggi tiang bos di sini. Ini menggunakan papan yang tebal, guys ya. Papan yang tebal. Nah, ini papan yang tebal langsung ke belakang, tidak menggunakan balok linggi ya. Nah, itu. Dia langsung papannya duduk di balok lunas, langsung naik ke atas. Nah, ya. Itu lunas, guys ya. Nah, itu lunas, yang di sana lunas. Langsung balok tebal ini duduk di atas lunas. Nah, duduk di atas balok lunas. Jadi posisinya langsung naik ke atas. Nah, langsung naik ke atas ya. Tinggal kita bor nanti di sini. Nah, di papan tebal yang ini pengganti linggi tiang bos. Seperti itu, ya. Nah, persiapkan linggi depan, cukup teman-teman persiapkan. Untuk linggi bagian haluan cukup teman siapkan, dan untuk bikin linggi bagian belakang tidak perlu teman persiapkan yang model balok tinggi yang kayak model sepatu gitu sih, kayak model sepatu, tapi ini kita menggunakan model papan tebal. Nah, ini kita lihat Pak Tara sedang pembuatan lantai di dalam kabin untuk beliau istirahat ya. Nah, ini ada tangki BBM-nya. Saya rekomendasikan buat teman-teman gunakan tangki yang model bening seperti ini, yang model putih, yang bisa minyak BBM di dalam terlihat dari luar ya. Nah, ini kalau kita menggunakan tangki yang model putih sejernih seperti ini ya, jadi posisi minyak BBM di dalam terlihat, tidak menggunakan monitor yang biasanya menggunakan selang kecil ya. Biasanya dipasang dari bawah sini, ditebuk, dibobok di bawah, baru lanjut ke atas, ya. Tapi kita menggunakan di sini menggunakan tangki yang seperti ini, jadi tidak perlu kita melihat monitor yang di luar, tapi sudah terlihat dari luar tuh, sudah terlihat kondisi minyak BBM yang ada di dalam. Nah, ini perkiraan sekitar 7 liter ya. Nah, isinya ini muatan perkiraan 20 liter lebih. Tangki seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke. Cukup luas di bagian buritan. Nah, oke. Ini model lampu seperti ini. Oke. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Nah, coba kita ambil dari posisi depan keluar. Nah, ini untuk ini pintu dari atas turun ke bawah di saat kita ingin menyalakan mesin ya. Ya, coba kita masuk. Nah, oke, seperti ini. HP, aduh basah teman-teman ya, tapi tidak masalah, walaupun basah-basah tak masalah, yang penting videonya saya ambil. Nah, saya tidak peduli, yang penting hari ini kita ngonten dan buat video yang bermanfaat. Nah, ini posisi pengemalannya seperti ini ya. Posisikan ambil datar dari yang sini sampai yang di belakang. Jadi ini posisi papannya datar. Nah, beliau pengemalan seperti ini. Oke. Nah. Oke, saudaraku. Nah, hujan teman-teman ya. Oke, kemungkinan sudah teman-teman tonton videonya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Terima kasih buat saudaraku dimanapun kalian berada, khususnya subscriber tukang pro kayu ya. Dan buat yang baru menemukan channel ini, sekali lagi silakan like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini ya. Oke, demikian buat saudaraku yang kemarin sudah komen di kolom komentar minta videonya perahu Pak Tara. Nah, saya sudah bagikan ya. Nah, silakan ditonton, dan kemungkinan ambil pensil, bahan-bahan yang akan teman-teman gunakan ini membuat profesional, ditonton lagi berulang-ulang videonya agar teman-teman paham dan mengerti
apa yang saya jelaskan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, dan untuk kemungkinan baiknya dari Allah, salahnya dari saya sendiri ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan sehat selalu, sukses, jangan menyerah, nikmati prosesnya, jangan putus asa, dan selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita untuk hari ini. Ucapannya sekali lagi, salam buat keluarga, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.